Halo putra-putri kelas 5 SD PL Santo Yosep. Berjumpa kembali dengan Pak Yoyon. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran IPA tema 3. Dalam video ini Bapak menggabungkan subtema 2 dan subtema 3, yaitu tentang gangguan pada organ pencernaan manusia serta bagaimana cara merawat organ pencernaan manusia. Putra-putri, seperti halnya organ-organ tubuh kita yang lain, organ pencernaan kita juga seringkali mengalami gangguan. Gangguan itu bisa disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, karena pola makan kita yang tidak teratur, atau misalnya karena telat makan. Yang kedua, karena pikiran yang stres. Ketiga, karena kurangnya konsumsi makanan yang berserat. Yang keempat, kekurangan vitamin C. Kelima adalah kebiasaan buruk, misalnya menunda buang air besar, tidak mengunyah makanan dengan baik, dan keenam, pengolahan makanan serta penggunaan alat makan yang tidak steril, sehingga makanan yang kita konsumsi terkontaminasi atau tercampur dengan kuman-kuman. Serta yang ketujuh adalah karena makanan yang kita konsumsi terlalu pedas dan juga terlalu asam. Nah, apa saja putra-putri gangguan pada organ pencernaan kita? Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah sariawan. Sariawan adalah kondisi peradangan di sekitar bibir, gusi, dan lidah. Penyebabnya karena kekurangan vitamin C, alergi makanan, luka, dan tidak menjaga kebersihan mulut. Gangguan pencernaan yang kedua adalah MAH atau gastritis, yaitu rasa nyeri yang berasal dari lambung dan usus 12 jari. Penyebabnya adalah peningkatan jumlah asam lambung atau asam klorida atau HCl. Peningkatan asam lambung ini disebabkan karena stres dan juga pola makan yang tidak teratur. Gangguan yang ketiga adalah sembelit atau konstipasi, yaitu kondisi sulit buang air besar karena feses atau kotoran yang terlalu keras dan juga kering. Penyebabnya adalah kurang makanan yang berserat, kurang minum air putih, dan juga terlalu lama menahan buang air besar. Yang keempat adalah diare atau mencret. Adalah buang air besar dengan feses terlalu encer dan frekuensi yang sering. Penyebabnya adalah makanan dan minuman yang dikonsumsi terkontaminasi kuman. Bisa juga karena alergi makanan, makanan yang terlalu asam, dan juga makanan yang terlalu pedas. Selain itu juga bisa disebabkan karena IBS atau Irritable Bowel Syndrome. Pada IBS ini, usus besar kita ini berkontraksi terlalu banyak, sehingga penyerapan air dalam sisa makanan di usus besar tidak terjadi dengan baik. Akibatnya, feses atau kotoran yang kita keluarkan terlalu encer. Penderita diare dapat diberikan pertolongan pertama dengan pemberian minuman larutan gula dan garam atau yang kita kenal dengan nama Oralit. Yang kelima adalah apendisitis. Apendisitis adalah peradangan pada bagian usus buntu.
Penyebabnya karena adanya penumpukan kotoran di usus buntu yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, sehingga menimbulkan infeksi pada bagian usus buntu atau appendix. Yang keenam adalah kolera. Penyakit kolera disebabkan karena adanya infeksi bakteri Vibrio cholerae yang masuk bersama dengan makanan dan minuman yang kita konsumsi. Gejala yang paling nampak pada penderita kolera adalah si penderita ini mengalami diare yang sangat parah atau akut. Gangguan pencernaan yang ketujuh adalah tifus. Dalam dunia kedokteran disebut dengan demam tifoid. Adalah penyakit peradangan pada usus. Penyebabnya adalah adanya infeksi bakteri Salmonella typhi. Gejala yang dialami oleh penderita tifus berupa demam hingga mencapai suhu 40 derajat Celcius. Dan pada malam hari, si penderita ini akan mengalami kenaikan suhu yang cukup tinggi. Penderita juga akan mengalami nyeri otot, sakit kepala, sakit perut, serta rasa mual. 8. Ambeien atau wasir atau dalam dunia kedokteran disebut hemoroid. Adalah kondisi di mana terjadi pelebaran pembuluh balik di sekitar anus. Pembuluh darah di sekitar anus yang melebar ini seringkali terenggang hebat, menipis, dan kemudian teriritasi. Penyebab dari ambeien yang pertama karena terlalu keras saat mengejan dikala kita BAB. Sembelit kronis, terlalu lama duduk, obesitas atau kelebihan berat badan, faktor usia yang menyebabkan otot sphinkter pada rektum melemah, serta kurangnya asupan makanan yang mengandung serat. Selain beberapa gangguan yang sudah disebutkan tadi, masih ada gangguan yang berkaitan dengan organ pencernaan kita yang mungkin kalian sudah sering mendengar, misalnya gizi buruk atau malnutrisi. Ada juga penyakit kolik dan juga penyakit cacingan. Lalu bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pencernaan kita? Yang pertama adalah menjaga pola makan yang teratur, serta mengkonsumsi makanan yang mengandung gizi seimbang. Makanan yang mengandung gizi seimbang adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita dalam jumlah yang cukup. Ingat, setiap dari kita memiliki kebutuhan akan zat-zat gizi berbeda-beda. Apa saja zat gizi yang diperlukan oleh tubuh kita? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat fungsinya sebagai sumber tenaga. Yang kedua adalah protein. Protein berfungsi sebagai zat pembangun tubuh serta memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Yang ketiga adalah lemak. Lemak berfungsi sebagai sumber tenaga dan menjadi cadangan makanan dalam tubuh kita. Keempat adalah vitamin. Vitamin berfungsi sebagai pengatur kerja organ-organ tubuh dan juga mencegah tubuh kita dari berbagai penyakit. Vitamin ada macam-macam jenisnya. Yang pertama adalah vitamin A. Vitamin A dapat menjaga kesehatan mata kita. Yang kedua, vitamin B.
vitamin B berperan untuk mencegah penyakit beri-beri. Ketiga, vitamin C. Vitamin C dapat mencegah dari sariawan dan juga skorbut. Vitamin D. Vitamin D dapat mencegah kita dari penyakit tulang, yaitu rakitis. Kemudian vitamin E. Vitamin E ini dapat menjaga kesehatan kulit kita dan juga dapat mencegah terjadinya kemandulan pada orang dewasa. Dan yang terakhir adalah vitamin K. Vitamin K sangat berperan dalam proses pembekuan darah. Zat gizi yang terakhir adalah mineral. Mineral berfungsi sebagai mengatur kerja organ tubuh kita dan juga sebagai pembangun tubuh. Jenis mineral adalah yang pertama kalsium dan fosfor. Fungsinya yaitu untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi sekaligus untuk pembentukan tulang dan gigi yang baik. Yang kedua adalah zat besi. Fungsinya bagi tubuh kita adalah pembentukan sel darah merah. Yang ketiga adalah yodium. Yodium berfungsi untuk mencegah kelainan pertumbuhan, yaitu mencegah terjadinya kekerdilan. Selanjutnya, bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan kita? Kita akan lanjutkan yang kedua, yaitu dengan menjaga kesehatan atau kebersihan mulut dan gigi. Karena mulut dan gigi merupakan organ pertama dalam pencernaan kita. Bila mulut dan gigi kita bersih, makanan yang kita masukkan ke dalam saluran pencernaan kita juga bersih dan tidak terkontaminasi oleh kuman. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Banyak minum air putih. Yang kelima, menjaga kebersihan makanan serta peralatan makan yang kita gunakan. Yang keenam adalah makan dengan tenang dan mengunyah makanan hingga lumat, sehingga tidak akan memberatkan kerja organ pencernaan kita. Dan yang ketujuh adalah mengurangi mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung zat pewarna buatan, bahan pengawet, dan juga penyedap rasa. Demikian putra-putri video pembelajaran yang dapat Bapak sampaikan. Semoga dapat membantu belajar kalian selama pembelajaran jarak jauh ini. Guru selalu mengingatkan supaya kalian mencari sumber belajar yang lain. Ada buku pelajaran yang sudah kalian miliki, bisa googling dan bisa bertanya kepada mama, papa, kakak, abang, dan orang-orang dewasa di sekitar kalian. Jangan lupa, jika kalian ingin memutar kembali video ini, kalian dapat melihat di channel YouTube saya. Sekian, terima kasih dan salam sehat.